Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Sabrina Khairani, saya dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Saya izin bertanya, Prof. Ya, bagaimana kita tahu bahwa saat ini sedang ramai fenomena di mana seseorang mengidolakan seseorang melebihi batasnya. Nah, melebihi batas itu seperti apa? Jadi dia itu rela untuk menghabiskan tenaga, waktu, bahkan hartanya untuk mengidolakan orang tersebut. Dan dia bersembunyi di balik alasan untuk menginspirasi dan memberikan dorongan semangat untuk hidupnya. Bagaimana untuk menanggapi fenomena tersebut, Prof? Alhamdulillah. Para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat fenomenal. Anak muda kita kan sekarang ini seringkali mengidolakan sosok figur. Nah, bagi saya, mengidolakan seseorang itu adalah hak asasi. Siapapun punya hak untuk mengidolakan sesuatu. Mengidolakan Nabi Muhammad SAW, apa salah? Enggak. Ya. Jadi tidak ada yang salah kalau kita mengidolakan public figure yang bisa memberikan inspirasi cerdas, memberikan kreativitas, semangat yang tinggi, ya optimisme yang bermasa depan, itu bagus. Yang jadi masalah kalau kita melampaui batas. Nah, apa yang dimaksud melampaui batas? Ya, sepanjang tidak ada fitnah yang terjadi, sepanjang tidak ada sesuatu yang sifatnya menimbulkan mudarat. Ya, fitnah misalnya, ada seorang artis dari Korea, ada seorang artis dari Amerika, atau ada seorang pemain bola kesayangannya dari Argentina, datang dari kampung, biaya pesawat sendiri, ya, nggak tahu nginapin di stadion mana gitu, hujan-hujanan, ya, ya kalau masih punya uang nggak apa-apa, tapi kalau sampai membebani orang lain, nah itu melampaui batas. Tapi sepanjang punya persiapannya sendiri untuk ketemu idolanya kan nggak ada masalah. Yang penting jangan sampai melakukan sesuatu yang mubazir, melampaui batas, bahkan apalagi kalau sampai melakukan sesuatu yang nekat, nerobos batas-batas pengaman hanya untuk akan salaman, akhirnya keinjak-injak bisa mati kan. Jadi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah sesuatu yang bisa menimbulkan mudarat itu lebih baik, ya, dan itu yang kita harus pertimbangkan kaidah usul itu. Jadi mencegah lebih baik daripada nanti resikonya besar. Karena itu mengidolakan sesuatu, ya, apakah itu public figure, apakah itu misalnya program di TV tersendiri, ya, wah saya idola banget dengan film ini. Di mana diputarnya? Oh, di bioskop 21. Kejar itu sampai di mana? Sampai meninggalkan anaknya yang sedang masih menyusui, ya. Oh, tidak bisa dapat Pak, gelombang kedua baru bisa dapat nonton filmnya itu. Anaknya kelaparan di belakang. Itu mudarat. Jangan seperti itu. Itu egois, mengedepankan dirinya sendiri, tapi suaminya korban, nggak dilayani, anaknya juga nggak disusui, hanya karena untuk menonton film yang didolakan. Ya. Tidak masuk kerja, tidak masuk kuliah karena harus ke Jakarta menonton konser yang dari Korea yang memang selama ini diidolakan. Kalau itu menimbulkan persoalan di dalam kebiasaan sehari-harinya, apalagi tidak minta izin kepada walinya atau orang tuanya, itu melampaui batas. Kalau itu semuanya bisa kita lakukan tanpa melakukan pelanggaran etika, tanpa melakukan pelanggaran syariah, nah itu hak asasi. Itu haknya orang untuk menikmati kesayangannya kan. Nah, termasuk juga melampaui batas, mengidolakan sampai itu nekat, ya, mau jabat tangan baru mencium tangannya nggak mau lepas. Nah itu kan bisa menimbulkan fitnah di foto. Wah, membiarkan dirinya dicium oleh sang idola. Wah, itu viral kemana-mana itu. Bagi yang bersangkutan bangga, aku dipeluk sama idolaku, tapi itu menimbulkan fitnah kan. Jadi tidak bisa melampaui batas. Sekali lagi kriterianya, boleh mengidolakan siapapun, atau itu memang ada manfaatnya kan. Semenjak dia berjumpa dengan figur yang dia idolakan, maka semangat kerjanya itu besar. Latihan main bolanya pun juga berhasil tuh. Kenapa? Ya, mengidolakan siapa misalnya? Idola pemain bola Anda siapa misalnya? Ya, Messi. Ya, jadi itu.
mengidolakan. Kalau Anda seorang ilmuwan nanti, Pak Didi, Profesor Didi, wah aku pingin jadi seperti Profesor Didi. Pokoknya dimanapun Pak Didi ceramah, di situ dia ikut. Itu bagus. Tapi kalau sampai menelantarkan tugas pokoknya hanya untuk mendengarkan idolanya, maka itu juga persoalan. Kan bisa kita melalui YouTube, adalah caranya. Enggak sah kalau tidak melihat orangnya kan. Nah itu juga ada unsur-unsur pemaksaan diri, ada unsur-unsur melampaui batas. Jangan sampai ini ada kos yang berlebihan, itu melampaui batas. Jangan sampai ada melanggar sesuatu menimbulkan fitnah, itu melampaui batas. Jangan sampai nanti ada sesuatu yang merusak ketentraman orang lain, itu juga melampaui batas. Ya kan? Nanti istrinya orang marah. Ya. Kita boleh mengidolakan orang, tapi mau foto dong. Ya, tapi jangan lengket begitu. Ada istri orang kan bisa melihatnya itu kan, menimbulkan kekacauan rumah tangga orang, itu melampaui batas. Maka itu istafti qalbah, mintalah pandangan pada hati nuraninya yang sangat luhur, jangan melampaui batas, maka insya Allah itu bisa ditolerir. Saya kira inilah para pemirsa, semoga Allah memberkati kita semuanya. Ya, kaum muda, kaula muda ini, mari kita belajar lebih dewasa ya. Oleh umur boleh muda, tetapi kematangan insya Allah bisa lebih bagus ya. Ini yang kita harapkan. Berbanding lurus antara kecerdasannya dengan kematangan batin spiritualnya. Ya, para pemirsa, semoga Allah memberkati kita pada kesempatan bulan suci Ramadan yang sangat istimewa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.